Salam, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar pagi hari ini? Saya percaya oleh karena anugerah Tuhan kita boleh merasakan sukacita sehat dalam menjalani hidup kita pada hari ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Saudara-saudari, mari memulai renungan harian kita pada hari ini. Kita memuji Tuhan dari pujian kita, Kau Mengenal Hatiku. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, tentram Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mengenal kami sampai kedalaman hati kami. Karena itu Tuhan, kami mau setiap hari, kami rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Tuhan, mampukan kami hari ini untuk memahami akan firman Tuhan, dan boleh juga menjadi seorang pelaku firman Tuhan yang setia dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami memulai renungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Petrus 1 ayat yang keempat. 2 Petrus 1 ayat yang keempat menjadi nats renungan harian kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita membacakannya. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Sedemikian firman Tuhan, 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan mengenal kita sampai kedalaman hati kita, seperti lagu yang sudah kita pujikan tadi, yang kita naikkan kepada Tuhan. Dia mengenal keadaan kita, Dia mengetahui keberadaan kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu setiap orang yang percaya kepada Tuhan sebenarnya Tuhan mengharapkan, Tuhan memanggil kita untuk tetap hidup sesuai, seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita setiap harinya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata dalam kehidupan setiap hari ada banyak tantangan-tantangan di dunia ini yang bisa membawa kita jauh dari Tuhan. Baik keinginan duniawi atau juga pengajaran-pengajaran palsu, ajaran-ajaran sesat yang bisa membawa kita jauh dari Tuhan. Sama seperti ketika masa pelayanan sewaktu
Petrus menyampaikan kabar baik bagi banyak orang, sebenarnya ada banyak tantangan dihadapi dari pengajar-pengajar sesat pada masa itu. Dan berhadapan dengan pengajar sesat pada masa itu, Petrus menegaskan bahwa dirinya adalah seorang hamba Kristus, ya, hamba Kristus, pengikut Kristus, rasulnya Kristus. Itu yang dia sampaikan dalam 2 Petrus ini. Dan sebagai seorang yang sudah percaya kepada Tuhan, pemberita firman Tuhan, rasul Kristus, hamba ya Kristus, dia mengatakan bahwa dia sudah memperoleh iman, ya, iman yang Tuhan letakkan dalam dirinya, iman yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, itu menuntun dia untuk tetap setia berjalan di jalannya Tuhan. Meskipun ada banyak tantangan, persoalan yang Petrus hadapi sebenarnya, kalau kita melihat bagaimana perjalanan kehidupannya sebagai seorang murid Kristus, dia pernah juga menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, dia kembali lagi bangkit. Dia kembali lagi menjadi seorang pemberita firman. Dia tidak terus jatuh dalam keberdosaannya. Karena itu saudaraku, ketika kita menjalani hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita mengalami kejatuhan, dalam kuasa Roh Kudus yang sudah ada dalam hidup orang yang percaya kepadanya, kita diingatkan kembali untuk kembali kepada Tuhan. Saudara-saudari, orang yang beriman kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, baginya anugerah keselamatan Tuhan nyatakan. Ya, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan anugerah keselamatan, ya, kepada kita, janji-janji yang berharga. Dan anugerah keselamatan oleh karena iman yang kita miliki kepada Tuhan menuntun kita untuk tetap hidup berjalan di jalannya Tuhan. Ya, hidup kudus seturut dengan kehendak Allah, sesuai dengan kodrat ilahi, bagian dalam kodrat ilahi. Kita dituntun untuk tetap menjaga kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Janji penyertaan Tuhan, janji penguatan dari Tuhan, itu dia nyatakan bagi kita. Dan ketika kita terus hidup berjalan di jalan Tuhan, memiliki persekutuan yang dekat dengan Tuhan, yang selalu mengingatkan kita, mari berjalan di jalannya Tuhan, mari melakukan kehendak Tuhan, ya, kita akan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia ini. Saudaraku, ketika kita menjadi seorang percaya kepada Tuhan, tetap setia, bersekutu dengan Tuhan, belajar firman Tuhan, kita tahu tentang firman Tuhan. Karena itu mari lakukan dalam hidup kita setiap hari. Anugerah keselamatan Tuhan sudah nyatakan bagi seorang yang percaya, beriman kepadanya. Dan janji penyertaan Tuhan, janji penguatan dari Tuhan, janji kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita menghadapi keinginan dunia ini, Tuhan nyatakan kita dikuatkan, diteguhkan oleh karena apa? Oleh karena firman Tuhan yang terus menguatkan kita, oleh karena Roh Kudus Tuhan yang terus berkarya dalam diri kita, sehingga kita boleh tetap berjalan di jalannya Tuhan. Karena itu saudaraku, sebagai seorang pengikut Kristus, sebagai seorang hambanya Tuhan, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, mari tetap setia dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Dan oleh karena itu kita beroleh anugerah keselamatan dari Tuhan, dan janji penyertaan Tuhan kita rasakan menguatkan kita dalam menghadapi keinginan dunia ini, dalam menghadapi setiap pergumulan hidup, dalam menjalani setiap perjalanan kehidupan yang kita jalani sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Mari tetap hidup dalam anugerah Tuhan dan tetap menjalani hidup kita sesuai dengan tuntunan tangan kasih Tuhan. Saudaraku, mari kembali kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru. Nyanyian Kidung Baru nomor 143, Janji yang Manis, Kau Tak Kulupakan. Janji yang manis kau tak kulupakan. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan
yakinlah teguh. Bait yang kedua, NKB 143. Yakinkan janji kau tak lupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, penolongmu, yakinlah teguh. Mari bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih pada hari ini Tuhan mengingatkan kami melalui pemberitaan firman Tuhan dalam renungan harian ini. Bagaimana kami tetap dituntun oleh Tuhan, tetap setia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, pengikut Kristus, beriman kepada Tuhan, dalam iman yang teguh kepada Tuhan. Kami beroleh anugerah keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Dan kami beroleh janji penyertaan Tuhan dalam hidup kami yang menuntun kami tetap berjalan di jalannya Tuhan. Sayang kami menjalani hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan, menjaga kekudusan hidup kami, tidak jatuh ke dalam dosa, keinginan dunia ini Tuhan. Kami ada dalam bagian kodrat ilahi, bagaimana kami terus berjuang menjalani hidup kami sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan dan tetap setia berjalan di jalannya Tuhan, sehingga kami tidak jatuh kepada keinginan dunia ini. Kami percaya ketika kami tetap memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kami percaya Roh Kudus Tuhan menuntun kami tetap berjalan di jalannya Tuhan, menuntun kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada, menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, baik melalui sikap, tutur kata, kehidupan kami, dan apa yang kami lakukan biarlah mencerminkan kami sebagai seorang pengikut Kristus yang setia, yang beroleh bagian dalam anugerah keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami bersyukur juga pada hari yang kemarin pilkada sudah berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan Engkau yang menolong sehingga hasilnya juga boleh yang terbaik yang Tuhan berikan ya Tuhan bagi yang terpilih, agar mereka juga boleh bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan, seturut kehendak Tuhan, takut akan Tuhan, membawa perubahan ke arah kebaikan bagi daerah-daerah tempat para pemimpin-pemimpin kami yang sudah dipilih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menolong dan menuntunnya. Bapa yang baik, kami percaya juga anugerah-Mu bagi kami semua, khususnya saudara-saudari kami yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit yang mereka hadapi, dan kami percaya dalam kuasa Tuhan beroleh kekuatan, beroleh pemulihan. Kami mendoakan yang kami kasih Nande Gideon, kami mendoakan yang kami kasih Bapak Aga Purba, Bapak Miska Ginting, Bapak Firman Sinulingga, Bapak Brilio, Nande Angel Pelawi, Pertua Emeritus Malam Pagi Ginting, Biring Jocelyn, kakak kami Kak Mary, atau juga kami pribadi atau orang tua kami, keluarga kami, saudara-saudari kami yang sedang dalam perjuangan untuk boleh beroleh pemulihan kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau menolong kami semua, menolong saudara-saudari kami untuk pulih dalam kuasa Tuhan. Kami akan menjalani hidup kami hari ini. Kami percaya Tuhan yang menuntun kami agar kami tetap berjalan di jalan Tuhan. Saudara-saudari kami yang ada di Sitelu, Sada, Bekasi, kami percaya juga Tuhan Engkau yang memberkati sehingga semua berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan dalam minggu-minggu Advent ini juga Tuhan tolong kami agar kami juga boleh menjalani hidup kami dengan penuh damai sejahtera Tuhan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani hidup kita hari ini dan setiap hari berjalan di jalannya Tuhan.
tetap setia beriman kepada Tuhan, dan kita beroleh anugerah keselamatan dari Tuhan, dan Tuhan tetap menyertai kita, menuntun kita hidup sesuai kehendaknya, tidak jatuh kepada keinginan dunia ini, karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Mari boleh menjadi berkat juga bagi banyak orang. Dan ketika kita beraktivitas hari ini, keluar rumah jangan lupa pakai masker, ya, rajin mencuci tangan, atur jarak, hindari kerumunan banyak orang, tetap berdoa, kita percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.